kembali lagi di Candu Raun. Nah, jadi hari ini Nabila mau ke museum yang ada benda-benda pusaka dari Kerajaan Siak nih. Jadi pastinya nanti di sana nih penuh dengan sejarah, penuh dengan cerita. Katanya sih ada benda-benda peninggalan Kerajaan Siak ya. Jadi pasti banyak banget nih kira-kira bendanya. Jadi Nabila juga kepo nih, kira-kira ada cerita apa sih di balik benda-benda sejarah Kerajaan Siak ini. Jadi ikutin Nabila terus, let's go! Ya, sekarang kita udah ada di Jalan Hang Tuah nih. Kita bentar lagi mau dekat simpang PPG-nya. Dan untuk suasana hari ini ya, suasananya cukup cerah. Sobat Raun bisa lihat nih ya. Cuman nih suhunya agak sedikit panas nih, tapi nggak apa-apa. Nanti kita tetap seru-seruan di Museum Kerajaan Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa kabar? Sehat? Sehat Bapak, alhamdulillah. Dengan Pak Tengku Muhammad Toha, Timbalan Mangkubumi, Mangkubiraja, Kesultanan Siak. Oke, berarti ini Bapak yang punya owner dari Museum Mini Kerajaan Siak ya Pak ya? Iya, saya di rumah ini ada sedikit peninggalan-peninggalan. Nanti ada di rumah saya satu lagi, memang tempat menyimpan manuskrip sejarah yang memang dijadikan pusat kajian sejarah Kesultanan Siak. Gitu. Jadi di sini bisa kita lihat yang memang separuh kita simpan di sini, separuh ada di museum sana. Boleh ya Pak Nabila lihat yang di sini Boleh, dulu ya silakan. Pak ya? Ayo, silakan. Nah, dari mana dulu nih Pak kita bercerita benda-benda pusakanya nih Pak? Wah, ada keris ya Pak ya? Ini keris, ya memang peninggalan kakek saya, Tengku Bagus Toha. Oh, berarti itu Sultan keberapa Pak? Itu abangnya Sultan Syarif Hashim. Abangnya. Ini juga ada tombak-tombak, memang peninggalan-peninggalan beliau. Ya. Berarti ini digunakan pada saat apa nih Pak? Ini ada upacara adat, ya. Upacara adat. Ini ada tepak sirih zaman dulu, koin-koin lama, ya kan? Tahun berapa nih Pak kira-kira? Ini 1900-an lah. 1900-an ya. Ini juga ada tongkat beliau dulu, ya kan? Ya. Ini apa nih Pak? Ini ada pingat penghargaan saya nih. Kebetulan punya Bapak ya. Kebetulan saya kan dari Kesultanan Siak, ada penghargaan-penghargaan. Kemudian ada bahan yang saya pegang, artinya tuh, yang memang tak bisa saya pajangkan. Kenapa kira-kira nggak bisa dipajang tuh Pak? Karena nggak boleh. Oh, tak boleh. Silakan. Oh ya. Ada barang yang bisa Berarti ini punya Bapak sendiri ya Pak ya? Ya, ini juga peninggalan kakek saya. Peninggalan Kakek saya ini kan barang-barang lama semua kan. Peninggalan kakek, ini keris. Nah, itu kan ada yang ukiran-ukiran tuh Pak, yang ukiran kira-kira Kalau ada artinya sendiri nggak Pak? Ini namanya tumbuk lado. Tumbuk lado. Oh, berarti untuk bukan namanya. Jadi namanya. senjata orang-orang zaman dulu ini biasanya senjata khas orang-orang Melayu. Di samping keris dia ada tumbuk lado. Oh, berarti ini digunakan untuk perang Pak? Ya, senjata pakai lah, senjata untuk pakai kan. Iya. Ini memang peninggalan, ini gading nih, ada emas kan. Tumbuk lado. Ini tumbuk lado, ini juga tumbuk lado. Kan jenisnya lain kan. Masih ada cerita nggak nih Pak di balik keris ini sama tumbuk lado nih Pak? Sejarahnya? Ya memang keris tumbuk lado ini kan sebetulnya keris sandang ya. Keris sandang, keris yang dipakai biasanya kalau baik acara-acara kebesaran, acara apa ini memang keris sandang. Jadi kalau keris Melayu itu kan dia tidak bengkok kan seperti keris Jawa kan. Kalau keris Melayu itu biasanya memang lurus begini dia. Oke, berarti nanti boleh diceritain yang di sana ya Pak ya, lebih panjang lagi pastinya Sobat Raun sejarah dari Museum Mini Kerajaan Siak ini. Ya.
Jadi kalau ini memang sedikit dari sini, ada juga peninggalan-peninggalan situ. Itu berarti pajangan gitu Pak di kerajaannya Pak atau gimana Pak? Ya ini peninggalan kakek-kakek dulu, karena rusa-rusa ini. Iya. Peninggalan-peninggalan kakek dulu kan. Ini juga berarti ya Pak ya? Iya. Di sana ada juga Itu sebuah apa tuh Pak? Yang mana ini? Iya yang ini Pak. Ini bentuknya agak ini unik pistol. gitu. Oh pistol. Pistol zaman dulu kan, zaman-zaman. Berarti dulunya itu berfungsi ya Pak ya? POC berfungsi karena itu kan pistol itu kan dulunya pakai mesyu kan. Dia sifatnya pakai mesyu. Pistol-pistol lama ya kan. Bentuknya unik nih Sobat Raun. Iya. Tidak seperti pistol-pistol sekarang. Kalau pistol sekarang dia pakai peluru, kalau dulu kan dia pakai mesyu kan. Jadi dia kan diisi mesyunya di sini. Jadi berat ya Pak ya? berat. Boleh pegang Pak? Boleh. Kalau di rumah sana ada juga dua lagi. Berarti ini kayu dan besi ya Pak ya? Iya. Di zaman-zaman VOC dulu kan. Oke. Sip. Apalagi nih Pak kira-kira di sini bisa kita kulik nih Pak? Kalau di sini saya rasa hanya ini saja yang saya simpankan di sinilah ya. Untuk pengamanan saja di sini ada barang-barang. Kalau di sana banyak barang-barang yang sifatnya koleksi-koleksi, ya kan? Berarti boleh nih kita kesana langsung sekarang Pak? Boleh. Nabila udah nggak sabar kepo buat pengen denger cerita sejarahnya. Ayo, Ya. kita boleh ke sana. Oke, jauh nggak kira-kira nih Pak? Nggak, dekat saja. Dekat ya, jalan kaki Pak, bisa? Iya, pakai mobil. Oh, pakai mobil. Oke. Oke ya Pak, berarti ini apa ya museum ininya ya Pak? Ya, ini museum pusat kajian sejarah Kesultanan Siak. Yang menjadi tempat kajian-kajian lah. Iya, ini Nabila lihat dari luar banyak banget ininya ya Pak, manuskripnya ya, buku-bukunya. Iya, ini buku-buku tentang sejarah, terutama Kesultanan Siak. Begitu juga manuskrip-manuskrip tentang kesejarahan Kesultanan Siak itu sendiri. Silakan masuk, Iya, Pak iya, Nabila. Ada foto-fotonya juga ya Pak ya? Ya, ini foto-foto. Jadi ruang museum ini saya nih dia 2 lantai. Oh, berarti di atas ada juga nih Pak? Atas ada juga. Ini lantai pertama. Lantai pertama ini kan banyak menyimpan tentang buku-buku sejarah. Ini kan buku-buku tentang kajian sejarah. Misalnya sejarah perjuangan rakyat Riau. Ini buku-buku ini langka. Karena saya juga menulis kan beberapa buku sejarah gitu. Nah ini foto-foto di depan kita nih sedang apa nih Pak fotonya Pak? Ini foto-foto kerajaan. Ini Sultan Siak yang terakhir, Sultan Syarif Qasim II. Ini sedang naik mobil kan, mobil kerajaan, ya kan? Mobil zaman dulu gini ya Pak ya? Ya. Ini kan. Kalau ini Pak Ini foto datuk saya waktu naik haji nih, Tengku Daud bin Tengku Bagus Syed Toha. lagi di mana nih Pak? Ini di Selat Panjang, di Laut Selat Panjang. Kalau ini Istana Siak, ya kan? Kalau pergi ke Siak ada cermin, ya kan? Kalau ini kan manuskrip nih. Ini manuskrip, ini catatan Tengku Bagus, datuk saya kan? Tengku Bagus Syed Toha. Kitab ingat jabatan. Ini sebelum diterbitkan Babul Qawaid. Ini kan Babul Qawaid, ini kan kitab undang-undang kerajaan Siak. Tulisannya Arab Melayu ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira benda pusaka apa lagi nih Pak yang bisa kita lihat Pak selain di sini Pak? Di ke samping sini kan, boleh Pak? Ini juga ada peninggalan-peninggalan lama ya kan? Ini juga keris-keris. Nah, ini kan benda-benda pusaka lama nih Pak. Ada nggak sih cerita-cerita yang unik gitu Pak?
Ya memang sebetulnya kalau benda-benda pusaka ini kan dulu dibuat pada zamannya tentu ada fungsi dan perannya, Ya, ya kan? benar. Oke. Nah, juga ada Berarti benda-benda lama, ya kan? Ini keris juga nih ya Pak. Ini Ya. kecil nih ya Pak. Ya. Untuk apa nih kira-kira Pak? Ini hadiah orang kepada saya nih, bukan peninggalan. Iya. Kalau ini Pak, Kalau apa aja nih, Pak? ini kan orang dulu kan kalau untuk mewangi-wangikan ruangan, ya kan? Mewangi-wangikan ruangan, jadi ditaruh di dalam ini wangi-wangiannya, ya kan? banyak sekali nih yang Nabila tidak tahu awalnya. Nah, kesini nih Pak, boleh kesini Pak. Nah, kalau ini termasuk pistol-pistol tadi juga. Pistol kerajaan berat juga nampaknya nih. Lebih berat dari yang tadi ya. Ya, berat dari yang tadi, ya kan? Iya. Kalau ini Pak memang Ini khusus namanya bangking. bangking. Itu apa bangking nih Pak? Bangking ini fungsinya kalau orang zaman dulu dia untuk menyimpan baju dan mengharumkan baju. Jadi misalnya baju Nabila sudah dicuci, sudah digosok, ya kan? Nah, dimasukkan di dalam bangking ini. Berarti dalam bangking ini dikasih pengharum atau? Dikasih pengharum, mungkin pengharum zaman dulu kita pun tak tahu lah, entah harum, entah apa, supaya dia harum. Jadi memang di ruang atas, memang ini tangga macam Istana Siak juga ya. Iya, tangganya kayak Istana Siak ya. Soalnya Nabila pernah Pak sekali ke Istana Siak waktu itu. Iya. Kalau di Siak tangga turun sama tangga naik beda ya kan Beda. Pak? Kalau ini ya kan hanya satu Iya, saja, satu. ya kan. Tapi ya mudah-mudahan lah bisa bermanfaat kan bagi banyak orang. Ya, Mau ke atas kita? Boleh, langsung ke atas kita Oke, Pak. kita ke atas ya. Oke. Nabila silakan Iya, naik ke atas. Berarti di atas lebih banyak lagi nih ya Pak ya? Ya, kita melihat ruang-ruang museum ini saya bagian atas. Oke. Di atas ini memang di samping Wow. foto-foto, ya kan, keris-keris, kemudian banyak juga sifatnya peninggalan-peninggalan lama, ya kan, penghargaan. Sebetulnya banyak Pak. yang lain, cuman nggak bisa saya pajangkan karena ruangannya terbatas ya. Iya. Tapi memang sebatas-batas ini saja yang baru bisa saya pajang. Kan foto-foto lama juga. Iya. Ini kan seperti ini. Ini foto pernikahan Sultan Syarif Qasim dengan Tengku Mahratu. Jadi Tengku Mahratu. Berarti ini nikahnya di kerajaan itu ya Pak ya? Ya di Siak, di rumah peraduan. Nah, misalnya ini waktu Sultan Syarif Qasim ada di Selat Panjang. Ini kerisnya juga banyak ya Pak ya di Ya sini banyak. ya Pak? Ini kalau ini kan ada juga sebagian barang-barang baru kan. Oh gitu. Nih kalau di belakang Nabila nih Pak, ini apa nih Pak? Bentuknya agak aneh gitu. Belum pernah lihat Pak. Semacam untuk alat cangkul zaman dulu. Cangkul. Ya kan? Orang macam menajak tanah. Gini-gini ya gitu kan? ya. Kalau itu kan beliung. Kalau Ini, ini Pak? kan ini Oh, beliung, ini. ini kapak zaman Iya, dulu iya, itu kan kapak. beliung namanya kan. Kalau ruangan ini silsilah. Silsilahnya ya Pak ya. Silsilah kerajaan. Tadi kan Bapak bilang di atas lebih besar ya kan Ya. Pak? Oh, Ini yang asli-aslinya semua ini. Silsilah-silsilah ini ya kan. Jadi maka kalau kerajaan Siak ini kalau ada orang yang ingin ya menipu-nipu zuriat lah, agak sulit juga. iya karena udah ada ya kan Karena Pak? kita kan tercatat ya, tercatat semuanya ya, silsilah-silsilah kerajaan tuh zuriat-zuriatnya tercatat. Jadi kalau ada orang yang ingin menyisip-nyisip mengaku-ngaku, Saya keturunan ini nih. itu sangat mudah untuk kita melacaknya kan. Iya. Karena ini memang tercatat semua, ya kan. Ini kelihatannya ada paling lama gitu ya Pak ya Lama tuh kertasnya. tahun 30-an itu. Tahun 30. Tapi sudah saya apa juga referasi, ya kan. Oke. Nah, kalau di sini ini pada umumnya ini ruang peragaan daripada Sultan, karena di situ ada semacam ini baju, ya, baju kerajaan, ya kan? Ini kan baju kerajaan. Zaman dulu ya baju kerajaannya ya seperti ini. Berarti ini memang peninggalan nih Pak? Ya. Berarti ini topi-topi apanya juga nih ya Pak ya? Askar Askarnya. perang zaman dulu. Ya. Iya. Siak kan juga punya opas. Artinya
semacam angkatan perang dia lah, angkatan keamanan dia kan. Nah, ini memang topi-topi zaman dulu. Oke. Di acara-acara adat ya kan orang makan pakai ini ya. Sekarang kan yang baru-baru kan. Kalau yang aslinya ini seperti ini nih. Nah, ini lengkap satu komplit. Jadi bahannya apa nih, Pak? Kuningan juga. Ini Pak? Kuningan. Jadi kalau dulu misalnya untuk orang makan bersama ini nasinya, ya kan, nanti lauk pauknya, segala sayur. Jadi ada tingkatannya. Ada ya kan? artinya kan? Ada artinya nggak, Pak? Kalau misalnya di sini nasi apa gitu, Pak? Saya rasa memang itu memang sudah apa ya kan, adat istiadat orang zaman-zaman dulu. Oke. Jadi ini pun agak sulit juga mencari zaman sekarang karena ini kan barang-barang lama ya. Mungkin kalaupun ada sekarang bahannya beda gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, di depan Nabila nih Pak ada apa ini, Pak? Ini. Ini kan barang-barang apa tenunan lama. Ini misalnya ini. Ini kan Siak juga kan ada batik cap. Batik capnya telepuk namanya kan? Oh, batik. Kalau telepuk, ini contoh-contoh baju telepuk zaman dulu. Batik capnya, ya kan? Ini udah lama juga nih, ya kan? Kalau ini kan tekat-tekat zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini kan tekatnya benangnya benang biasa. Kalau dulu kan memang benang-benang emas ya kan? Emas, benang-benang emas lama, tekat-tekatnya kan? Memang benang-benang emas lama ini dulunya datang dari India nih biasanya ini kan. Berarti ini digunakan tuh apa nih Pak dulu? Ini hiasan. Oh, hiasan. Berarti bukan pakaian gitu ya Pak? Bukan. Ini mungkin dulu pelaminan-pelaminan, hiasan-hiasan tekat-tekat pelaminan, ya kan? Baru zaman dulu ini, ya kan? Sip. Apalagi jadi ini kira-kira museum saya, ya kan? Yang memang ya saya dirikan memang untuk mengenang sejarah lah. Mudah-mudahan nanti ya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya Nabila kan? Mungkin betul. Mungkin ada pihak-pihak mahasiswa, pelajar, pencinta sejarah, penelitian yang ingin mencari mungkin menulis buku-buku dan lain sebagainya. Rumah ini pusat kajian sejarah Kesultanan Siak ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Jadi itulah kira-kira yang apa? Ya, jadi untuk Sobat Raun nih yang pengen penelitian, pengen berkunjung ke sini ya Pak, pengen tahu sejarah-sejarah tentang Kerajaan Siak Srindapura bisa langsung ke sini ya Pak. Berarti mau hubungi Bapak lewat mana nanti nih Pak? Ya boleh, saya kan boleh melalui WA, telepon di 0812 765 8107. Tengku Muhammad Toha, Timbalan Mangkubumi Mangkudiraja, Kesultanan Siak. Oke, berarti ini memang kalau misalnya ada mahasiswa yang datang ke sini bisa ya Pak ya penelitian gitu Pak. Ini explore museum mininya Tengku Muhammad Toha. Jadi Sobat Raun bisa langsung datang ke sini untuk explore tempat ini. Dan pastinya saksikan terus Candu Raun di hari Minggu jam 10 hanya di Riau TV. Candu Raun. Bye bye.